warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menganalisis tentang aliran seni lukis tentang romantisme dan surrealisme. Saya Sinta Valentina Pratiwi dari kelas 11 MIPA 1 absen 28. Saya Lailatul Badriah, kelas 11 MIPA 1 absen 20. Saya Rifanda Tera Aulia dari kelas 11 MIPA 1 absen 27. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang aliran romantisme, pengertian, sejarah, tokoh, dan contoh. Pengertian aliran romantisme adalah aliran yang mengendapkan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan penggunaan cerita yang dramatis, teatrial, dan memiliki suasana seperti dalam mimpi atau dreamlike. Aliran ini menitikberatkan emosi, imajinasi, dan ide untuk kembali pada keniscayaan sejarah dan alam. Romantisme adalah bentuk perlawanan pada seni. Ini juga terkait pada norma selalu seimbang namun statis. Gerakan ini juga berusaha untuk memutarbalikkan konvensi sosial, terutama pada kedudukan kaum aristokrat di masa itu. Mengapa disebut romantisme? Aliran romantisme diambil dari kata dasar roman. Romantisme berarti hal yang roman-romanan. Roman adalah sastra klasik yang bercerita tentang kehebatan manusia, pencapaian manusia, penaklukan bangsa asing, penjajah yang disajikan secara dramatis. Di bidang sastra Indonesia, aliran ini juga biasa disebut dengan aliran romantik untuk membedakannya dari istilah romantis. Terkadang banyak orang yang menyebut aliran ini sebagai aliran romantisme dari romantis. Hal tersebut tidak tepat karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Bahkan keduanya sama sekali tidak memiliki kesepadan kata sedikit pun. Sejarah aliran romantisme. Romantisisme berawal dari akhir abad 18 di Eropa Barat. Gerakan artistik ini adalah aliran seni yang berawal dari sastra dan merambah hingga ke gerakan intelektual secara umum. Istilah romantisme pertama kali digunakan di Jerman pada akhir 1700-an oleh para kritikus Augustus dan Friedrich Schlegel yang menulis buku kritik berjudul Romantische Puisi Romantik. Penyair Inggris William Wordsworth menjadi suara utama gerakan romantisme di 1815-an. Wordsworth memiliki gagasan utama bahwa puisi harus menjadi luapan spontan perasaan yang kuat, melawan tatapan sosial, kepercayaan setempat, dan nilai-nilai yang mapan. Romantisisme menjadi gerakan seni yang dominan di seluruh Eropa pada tahun 1820-an. Sejarah romantisme dipengaruhi oleh datangnya revolusi industri yang mulai meningkatkan kealamian dunia dan destruktif terhadap lingkungan. Banyak seniman yang menolak praktik industrialisasi yang kurang memperhatikan dampak negatifnya terhadap alam. Meskipun belum dikategorikan sebagai seni modern, romantisme telah melawan gerakan seni klasik yang telah mapan sebelumnya. Romantisme sudah mulai mengeksplorasi bentuk estetis lain yang tidak hanya mencari keindahan suatu objek belaka. Romantisme menggali nilai luhur yang agung dari suatu objek sebagai pengganti kecantikan dan keindahan fisik. Ciri-ciri aliran romantisme. Romantisme tidak dapat diidentifikasi dengan suatu gaya, teknik, atau sikap yang tunggal, namun memiliki ciri umum yang seragam. Ciri tersebut adalah: yang pertama, imajinatif. Meskipun tetap realistis, tidak ada fantasi adegan yang digunakan untuk romantisme cenderung tanpa teatrial dan bukan pemandangan sehari-hari. Untuk menciptakan adegan tersebut diperlukan daya imajinasi yang tinggi. 2. Subjektif. Penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi dari seniman. 3. Menggunakan intensitas emosional yang tinggi. 4. Pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike seperti mimpi. 5. Menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah atau menggunakan perempuan dan simbol. Tokoh aliran romantisme, karya dan penjelasan. Yang pertama dari Francisco Goya.
Francisco Goya dianggap sebagai seniman romantisme asal Spanyol yang paling penting pada akhir abad 18-an. Sepanjang karirnya, Goya banyak mengabdikan sejarah melalui lukisannya. Goya sering disebut sebagai Old Matres yang terakhir dan pelukis modern yang pertama, transisi dari Renaissance menuju romantisme. Selain melukiskan sejarah, dia juga sering melukis potret bernuansa kontemporer pada masanya, yang berarti sudah meninggalkan tradisi neoklasik. Contoh aliran romantisme The Second of May 1808 dan penjelasan. Ini gambar contoh aliran romantisme. Lukisan ini adalah salah satu contoh sejarah yang dilukiskan oleh Francisco Goya. Goya menyaksikan sendiri pendudukan Prancis di Spanyol pada tahun 1808. Upaya untuk menurunkan kerajaan Spanyol dari Madrid memicu pemberontakan yang luas. Pemberontakan itu terjadi pada 1-2 Mei 1808. Goya mengabadikan peristiwa tersebut dengan lukisan yang mereka adegan tanpa menyaksikannya secara langsung. Ia hanya mengetahui informasi tersebut, lalu menggambarkan dengan imajinasinya. Lukisan ini adalah salah satu contoh bagaimana para seniman romantik bekerja dengan imajinasi tinggi dan mempresentasikannya dengan cara yang dramatis melalui adegan peperangan yang sengit. Karya seni sejarah. Karya seni surrealisme. Surrealisme adalah aliran karya seni yang menggabungkan beberapa objek nyata ke dalam suasana atau keadaan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Dengan kata lain, keadaan yang digambarkan bersifat mustahil dan tidak masuk akal. Dalam perkembangannya, aliran seni ini menggunakan pendekatan teori psikologis Freud yang mengeksplorasi alam bawah sadar dan citra mimpi sebagai penggambaran dari hasrat manusia. Hasrat ini tersimpan di alam bawah sadar, sehingga para seniman menuangkannya ke dalam bentuk lukisan. Beberapa contoh karya seni surrealisme adalah lukisan dengan gambar manusia setengah ikan, jam yang meleleh, potret wajah yang tertukar, dan lain-lain. Gambar tersebut umumnya bersifat spontan, tidak beraturan, dan cenderung abstrak. Sejarah aliran seni surrealisme. Aliran surrealisme pertama kali dikenal pada tahun 1920-an. Hal ini dibuktikan melalui karya dari André Breton dalam tulisan Manifesto Surrealisnya pada tahun 1924. Dalam karyanya, Andi menggambarkan unsur surrealisme melalui tulisan, sampai karyanya surrealisme berhasil dikembangkan dari seni sastra ke seni rupa. Karya seni surrealisme terus berkembang sampai akhir popularitasnya. Banyak perdebatan mengenai kapan tepatnya aliran karya seni ini berakhir. Sebagian besar berpendapat bahwa aliran ini berakhir pada Perang Dunia Kedua. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kematian André Breton pada tahun 1966 menjadi akhir dari seni surrealisme. Ciri-ciri aliran seni surrealisme. Adapun ciri-ciri dari aliran seni surrealisme adalah sebagai berikut. 1. Objek yang digambarkan dari kehidupan sehari-hari, kemudian dilukiskan dengan suasana yang tidak lazim terjadi di dunia nyata. 2. Ada arti tersembunyi dari gambar aneh dan tidak lazim yang dilukiskan seniman surrealisme. 3. Umumnya mempunyai kontras objek yang tinggi, artinya terdapat objek dasar yang disandingkan dengan objek kecil. 4. Terlihat seperti fantasi tetapi tetap berpegang teguh pada referensi dunia nyata. Dan saya akan memberikan contoh dari gambar seni surrealisme. Ini contohnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.